Shalom Bapak Ibu. Masih ingat nggak salam Paskah? Udah 2 tahun, 3 tahun diajarin. Kristus bangkit, lalu Bapak Ibu merespon, benar dia sudah bangkit. Kita coba yuk, Kristus bangkit. Benar dia sudah bangkit. Mari senyum, beri salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Kristus sudah bangkit, harusnya happy-happy lah kita. Puji Tuhan. Ya, boleh nggak tepuk tangan sekarang, tanda sukacita? Wow, luar biasa. Tadi malam tim advance yang datang duluan mendekor semua dan menyiapkan itu, kami bergumul dengan cuaca Bapak Ibu karena sepanjang malam hujan. Tapi Tuhan Yesus baik. Hari ini sepertinya kita akan menikmati cuaca cerah untuk semua sukacita yang dianugerahkan. Wow, bahkan siapa sangka Bapak Ibu berhasil bangun lebih pagi. Walaupun saya dengar ada bus yang tertahan untuk menunggu. Saya tidak boleh menyebutkan siapa yang terlambat, tapi puji Tuhan semua ada di sini. Karena kasih karunia Tuhan, semangat kita serta kerjalayan panitia. Saya ajak Bapak Ibu untuk buka satu teks penting supaya makna Paskah ini jadi luar biasa. Tolong lihat, mari buka Matius 26 ayat 53. Matius 26 ayat 53. Matius 26 ayat 53. Dan Bapak Ibu, saya sengaja tunjuk itu supaya kita lihat andai kata itu terjadi, apakah ada orang yang sibuk merayakan Paskah hari ini. Matius 26 ayat 53 saya bacakan. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Mengirim 12 pasukan malaikat membantu aku. Ayat ini jarang diangkat. Dan saya harap Bapak Ibu akan beri notis di Alkitab bahwa ada 12 pasukan malaikat yang standby untuk menunggu seruan Yesus. Saya ulangi ya, ada 12 pasukan yang sekali dikomando akan segera bergerak. Saya pikir kata pasukan berarti cuma 12 orang. Ternyata salah Bapak Ibu. Yang standby di malam Getsemani yang engkau dan aku tidak lihat, tapi yang bisa muncul satu kali seruan dan berkata, Bapa segera kirim. Itu bisa terjadi. Ternyata kata pasukan itu dari bahasa Yunani legion, atau kita biasa sebut legion. Dan satu legion itu 6.826 orang dalam pasukan Romawi. Dan kalau Tuhan Yesus menyebut 12 legion, tidak usah kasih embel-embel 6.800, kasih saja 6.000, maka 12 kali 6.000 yang lagi standby. Menarik ya, 12 kali 6.000. Lalu saya cari tahu, kalau 12 kali 6.000 itu turun, apa yang terjadi pada dunia? Buka 2 Raja-Raja 19 ayat 35. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35 memberi definisi yang menarik. 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja 19 ayat 35. Satu orang malaikat, satu person ya, bukan pasukan, bukan legion, satu orang malaikat mampu membantai 185.000 orang. Satu malaikat dalam satu malam mampu membunuh manusia 185.000.
Sekarang mari kita hitung. 12 kali legion 6.000 kali 185. Malam Getsemani, berapakah nyawa yang melayang andai kata Yesus berseru, Bapa, ini saatnya. Go ahead. Saudara akan menemukan jumlah 13.320.000.000 orang. Sekarang mari saya cari tahu populasi dunia tahun 2025 di bulan ini. Saya langsung googling. Ternyata kita punya orang di dunia ini ditumpuk cuma 8 miliar lebih. Masih ada bonus yang nggak ada sisa. Sekali seruan Getsemani pasca tidak terjadi. Saya ulangi, sekali dia berseru untuk pembantaian total, habis. Bapak Ibu nggak usah, tidak, panitia pasca nggak perlu dibentuk, karena tidak ada apapun. Dunia nggak perlu diselamatkan, mati total dalam satu kali seruan. Saya lagi berpikir mereka lagi standby di bawah pimpinan Mikael, pemimpin pasukan surgawi, dan lagi tunggu. Tiba-tiba langsung balik kanan dan bubar pada seruan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. 12 legion langsung balik kanan, naik. Nggak perlu diampuni rupanya. Maka pasca ini saudara dan saya rayakan. Jadi kalau saya Bapak Ibu, peristiwa pasca bukan cuma peristiwa kemenangan Kristus dari maut, tapi peristiwa pasca adalah peristiwa ketika Tuhan mengerti kefanaan, ketidaktaatan, berbagai hal yang gagal yang dikerjakan dunia. Kalau tidak, habis. Andai kata Tuhan tidak bertoleransi pada hujatan 2 orang kanan, 1 orang di salah satu bagian, pengkhianatan Yudas, penyangkalan Petrus, ludahan yang dilemparkan oleh Kayafas. Kalau sampai tidak bertoleransi pada itu, tampias, kita tidak bisa merayakan Paskah. Ini catatan pembuka saya. Yang kedua Bapak Ibu, yang menarik perhatian saya adalah pagi-pagi benar mereka para perempuan itu kesian pergi. Kalau baca membandingkan semua Injil, tujuannya cuma satu, merempahi Yesus. Pertanyaannya, ngapain dirempahin? Memang makanan? Bukan Bapak Ibu, itu budaya untuk berkabung. Merempahi itu adalah proses mereka melakukan perkabungan. Di situ nangislah di sekitar jenazah, lalu berbagai hal-hal ditaburi ke jenazah dan seterusnya. Loh, kenapa nanti dilakukan di situ? Karena nggak sempat berkabung. Kok nggak sempat berkabung? Gara-gara masuklah hari Sabat. Mereka cepat-cepat turunin Tuhan Yesus. Karena sudah jam 6 sore, so mau masuk Paskah, Sabat. Sabat berarti perhentian, gak boleh bikin apa-apa. Cepat-cepatlah kemudian dimasukkan ke kuburan dari, siapa lagi? Yusuf dari Arimatea, tutup. Gak sempat ada perkabungan. Lepas dari Sabat itu, Paskah yang hari ini, baru dorang datang untuk mau berkabung. Dengarkan Bapak Ibu, pada saat mereka berkabung, kebangkitan terjadi. Seakan mau bilang begini, dalam peristiwa Paskah ada momen khusus bahwa proses perkabungan dilewati. Peristiwa Paskah mau mengatakan bukan cuma toleransi pada kefanaan manusia, tapi ketika orang berkabung, Tuhan terjun langsung untuk mengubah air mata menjadi tari-tarian, kepedihan menjadi semangat baru. Jadi mestinya salah setting Bapak Ibu. Yang benar adalah mestinya para Maria membawa rebana dan tari-tarian. Mestinya mereka nongkrong dan begadang seperti panitia Paskah tadi malam.
di depan goa sambil bawa keyboard dan segala hal, sambil hitung 10, 9 di depan goa. Kenapa? Karena sudah 3 kali dikasih tahu, saya akan ditangkap di Yerusalem, dianiaya, mati. Hari ketiga saya bangkit. Masalahnya dorang gak ingat hari ketiga bangkit. Harusnya kalau mereka ingat, mereka tunggu. Awas, lihat dia mau keluar ini. Tunggu. Harusnya gitu. Tapi enggak. Kenapa? Karena peristiwa Kamis Putih yang saya jelaskan. Kehancuran total, Yesus dianiaya membuat orang kehilangan memori apapun. Semua teralihkan. Harusnya peristiwa penyambutannya di situ, bukan peristiwa merempahi. Justru bukan perkabungan, tapi sukacita. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, ada yang menarik loh. Bukti Kristus bangkit, tolong lihat kain kafan teronggok di situ. Dan diduga kain kafan Turin yang saya sampai di Kamis Putih kemarin. Itulah yang ditunjukkan di teks ini tentang kain kafan. Lalu ada yang menarik loh. Tolong lihat ayat yang ke-8. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain. Berapa kali muncul kalimat murid yang lain? Siapakah murid yang lain itu? Si penulis Injil ini. Siapakah dia? Yohanes. Siapakah murid yang paling disayang oleh Tuhan Yesus dalam tradisi? Bukan Petrus, Yohanes. Tahukah Bapak Ibu kenapa? Siapakah murid yang paling pertama percaya bahwa Yesus bangkit? Ayat 8. Menggunakan singular bukan jamak. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Tahukah apa yang dia lihat? Bukan cuma kain kafan. Apa yang dia lihat? Kain peluh. Kenapa dia lihat kain peluh langsung percaya padahal belum lihat Yesus yang bangkit? Kenapa cuma lihat kain peluh langsung percaya? Apa sih itu kain peluh? Film Last Supper tidak menunjukkan, film yang lain tidak menunjukkan, tapi The Passion of Christ menunjukkannya. Ada seorang tokoh perempuan yang bernama Victoria yang lari menjumpai Tuhan Yesus, baru menyerahkan satu kain warna putih. Masih baru dikeluarkan Netflix, The Passion baru muncul. Hari Jumat aku monitor terus, akhirnya ada. Baru di-add sama Netflix. Nanti nonton, Bapak Ibu akan menemukan dia berlutut ke perempuan itu lalu menyerahkan kain putih. Itu disebut dengan kain peluh, penyekah keringat, atau dalam tradisi makan itu membersihkan bagian muka selesai makan. Lalu kemudian diambil baru diseka begini oleh Yesus dan dikembalikan ke dia. Itu kain yang biasanya ketika ditutup dengan kafan, mukanya lebih dulu ditutup oleh kain peluh itu. Kenapa gara-gara kain peluh? Yohanes langsung percaya tanpa lihat Tuhan Yesus, sementara Maria Magdalena masih meraung-raung dalam tangis. Kenapa cuma Yohanes yang percaya? Tradisinya begini Bapak Ibu. Kalau si tuan Kyrios mau makan, dia akan instruksikan ke dulos atau hamba, atur segala sesuatu, mau saya makanan ini, mau saya ini, hidangan ini ada di sini, tamu saya di situ, saya duduk di situ ya. Dan mereka buat. Lalu kemana si pelayan habis menyiapkan meja? Agak mundur ke belakang. Ngapain? Dia akan lihat bukan tamunya, dia akan lihat tuannya. Ngapain? Bikin apa? Ketika tuannya selesai makan, langsung dia lap jenggotnya dengan kain peluh dan membersihkan yang kotor, baru dia taruh di situ. Cuma taruh doang di situ, cuma taruh begitu, dan dia pergi. Langsung lari si pelayan itu, segera bereskan, segera rapikan, segera bereskan, pergi, karena tuannya itu sudah pergi. Tapi kalau si pelayan itu melirik dan melihat si tuan, walaupun dia bersihkan pakai kain peluh atau penyeka selesai makan, tapi dia lipat rapi dan dia gulung kembali, dan dia letakkan di perkakas kanan kiri dekat piring itu, dan dia taruh. Si pelayan ngapain? Diam, gak bergerak walaupun si tuan pergi. Kenapa? Karena itu kode keras. Jangan kau apa-apain meja itu, saya pasti kembali duduk di situ.
Karena lagi digulung. Gulungan, kain peluh yang digulung berarti gue balik. Belum selesai saya, gue balik. Yohanes pas lihat kain peluh tergulung rapi, dia langsung percaya. Kenapa? Tuhanku akan kembali. Keren gak? Peristiwa Paskah juga momentum, bukan cuma kebangkitan. Peristiwa Paskah adalah berita tentang kain peluh yang dilipat rapi, yaitu suatu saat Almighty God yang bangkit 2000 tahun yang lalu akan datang kembali. Amin. Makanya saya, kalau orang hina-hina Yesus Kristus di media sosial, saya selalu monitor di TikTok kan Bapak Ibu. Ada yang sudah belum follow saya, keterlaluan, tolong di follow. Selalu saya monitor terus. Dan dorang eje-eje, saya selalu ingat kain peluh. Tunggu ngana, saat tuanku balik, mangini ngana tampias ngana di situ. Beneran, saya lagi tunggu dengan kegemesan. Tunggu aja, satu saat pribadi yang aku agungkan itu akan ambil dan kasih kode tentang kain peluh itu. Siapapun yang menghujat dia, habis. Kayaknya saya mau katakan poin pertama untuk dibawa pulang. Tolong sampaikan ke anak cucu turunan kita. Yohanes cuma lihat kain peluh langsung percaya. Tolong sampaikan. Dan Bapak Ibu tahu efeknya. Kepercayaannya apa yang terjadi? Dibuang di Pulau Patmos dia. Dibuang di Pulau Patmos. Dan dia yang terima penglihatan tentang the end of the world. Dia yang terima penglihatan tentang kiamat model apa. Maka kalau masih ada yang ragu tentang kain peluh bahwa Yesus akan datang, aneh. Yohanes ngapain mau di Pulau Patmos? Dan akhirnya terima vision yang luar biasa. Maka aku mau titip hal yang pertama. Berita kebangkitan bukan cuma berita kemenangan dari maut. Tapi janji kepada Yohanes dan Bapak Ibu dan saya. Dia akan balik. Tolong titip dari generasi ke generasi. Supaya tidak ada orang yang menyangkali Yesus. Saya bersyukur Bapak Ibu dan saya tidak salah pilih iman ini. Amin. Bangga banget saya bilang dalam semangat itu. Sekarang saya mau tutup bagian akhir. Maka sebentar, kiranya segala sesuatu berbeda. Bahwa kita tidak akan memberi warna kontras yang berbeda dengan berita keselamatan dan kedatangan Kristus kembali tadi. Dia sudah menebus kita, maka seyogyanya kita yang ditebus berubah. Yohanes pulang dengan kegirangan, Maria pulang dengan kegirangan, perilakunya berbeda. Musikalis tadi yang muncul sebelum pemberitaan firman dalam bentuk puisi, itu adalah apa ya, kalau Bapak Ibu ikuti semua yang diucapkan tadi, dan mana sih Nona Manis, lu hafal banget ya, atau pakai teks tadi? Wow, dia hafal semua narasi itu. Itu kan sebenarnya menampar muka saya dan Bapak Ibu toh? Itu kan perwakilan kita kan, yang menggambarkan kita masih ada bersama-sama Maria Magdalena untuk rempahin kan. Kita tidak sedang menggunakan alat musik untuk nunggu dia bangkit. Kita masih merempahi. Maksudnya apa? Kita masih manusia lama dalam kemunafikan, melihat orang dengan cara berbeda. Kita berperilaku yang tidak benar, padahal kita harusnya berperilaku benar, yaitu sorak-sorai dan perubahan hidup. Maka saya mau tutup begini, siapapun yang merayakan Paskah atau Pesak hari ini, kita harusnya hidup dalam perubahan total. Ketulusan, kebenaran, supaya sungguh Kristus sudah bangkit. Kenapa Bapak Ibu? Sebab orang tidak bisa berjumpa dengan Yesus yang bangkit sekarang sebagai pembuktian. Sebab kalau Tuhan Yesus langsung datang menunjukkan dia bangkit sekarang, berarti kiamat sudah terjadi. Jadi satu-satunya pribadi yang bisa menunjukkan Yesus yang bangkit adalah Bapak Ibu dan saya. Galatia yang selalu saya bilang, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Rubahlah tampilan Bapak Ibu dan saya, supaya setiap orang yang berjumpa dengan Bapak Ibu, berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Pribadi yang membawa kita dan orang lain mengalami keselamatan. Selamat Pesak, selamat Paskah Kristus, berubahlah karena Kristus sudah bangkit. Haleluya, amin.